Sementara dunia menahan napas menantikan langkah strategis Tesla berikutnya di bawah sorotan tajam publik internasional, Toyota diam-diam melakukan perubahan besar yang mengguncang lanskap kendaraan listrik. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, produsen mobil asal Jepang ini meluncurkan kendaraan listrik yang mengejutkan banyak pihak, membuat Tesla dan para pesaing dari Tiongkok seperti BYD serta produsen mobil Amerika lainnya lengah. Jarak tempuh yang luar biasa, teknologi revolusioner, dan harga yang terjangkau semuanya berpadu untuk menimbulkan pertanyaan mendasar tentang dominasi Tesla di pasar kendaraan listrik. Namun tepat ketika seolah-olah Tesla memimpin perlombaan ini dengan mudah, Toyota menghentikan narasi itu secara tiba-tiba. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bisa saja membalikan papan peringkat kendaraan listrik sepenuhnya. Ketika membicarakan kendaraan listrik, sulit untuk tidak memikirkan Tesla dan perusahaan revolusioner milik Elon Musk yang telah menjadi identik dengan dunia EV. Tesla mengubah industri mobil listrik dengan teknologi canggih, jarak tempuh yang jauh, dan desain yang elegan. Tidak mungkin membahas kendaraan listrik tanpa menyebut Tesla. Namun, kini telah muncul pesaing kuat yang mengancam posisi Tesla sebagai pemimpin pasar. Penantang tersebut adalah raksasa otomotif asal Jepang, Toyota. Saat para pesaingnya mempercepat strategi kendaraan listrik mereka, Toyota justru bergerak perlahan ke ranah EV. Bekerja di balik layar, Toyota menghabiskan banyak waktu untuk riset dan perencanaan, membiarkan Tesla mendominasi pasar EV global. Namun demikian, langkah Toyota melalui kendaraan hybrid terutama model Prius yang sangat laris merupakan bukti dari kebijaksanaan teknologi yang mendalam. Alih-alih buru-buru masuk pasar, perusahaan ini memilih untuk menunggu, lalu bertindak dengan bijak dan berani ketika permintaan konsumen global terhadap EV meningkat, dan meluncurkan serangan penuh di seluruh lini. Terobosan terbesar Toyota adalah teknologi baterai solid-state inovatifnya, yang berpotensi mengubah lanskap kendaraan listrik secara dramatis dan permanen. Tata letak baterai baru dari Toyota menawarkan peningkatan besar dibandingkan teknologi lithium-ion, dengan waktu pengisian yang luar biasa cepat hanya 10 menit dan jarak tempuh menakjubkan hingga 200 km. Jika Toyota berhasil menghadirkan teknologi ini ke pasar pada tahun 2027, maka keunggulan kompetitif Tesla yang paling penting yakni dalam hal jarak tempuh dan kecepatan pengisian daya akan berada dalam ancaman serius. Selain teknologi baterai, Toyota juga memiliki keunggulan kuat dalam keahlian manufaktur dan pengendalian kualitas. Berbeda dengan Tesla yang sering dikritik karena kualitas CAD dan ketepatan waktu pengiriman, Toyota dikenal sebagai produsen kendaraan yang sangat tahan lama dan andal. Kemampuan manajemen rantai pasok yang tangguh serta sistem manufaktur canggih miliknya memungkinkan transisi yang mulus ke produksi massal kendaraan listrik tanpa mengorbankan standar kualitas. Toyota juga telah mulai mengembangkan platform khusus untuk BEV dan mendirikan pabrik-pabrik khusus yang dikhususkan hanya untuk memproduksi kendaraan listrik. Pabrik-pabrik canggih ini menggunakan otomatisasi melalui robotik dan kecerdasan buatan, menempatkan Toyota pada posisi untuk menyamai Tesla dalam hal skala produksi. Meskipun Tesla masih memimpin dalam teknologi perangkat lunak dan mengemudi otonom, Toyota dengan cepat mengejar ketertinggalan dalam teknologi AI dan sensor pintar. Diyakini bahwa Toyota akan menutup celah dalam perangkat lunak dengan platform perangkat keras yang kuat. Keunggulan penting lainnya adalah akses pasar Toyota yang jauh lebih luas. Berbeda dengan citra merek premium Tesla yang lebih terfokus pada pasar lokal, Toyota akan memiliki portofolio kendaraan listrik untuk semua tingkat daya beli, mulai dari harga terjangkau hingga kelas menengah. Pendekatan perusahaan ini tidak hanya menargetkan negara-negara maju, tetapi juga ekonomi berkembang seperti India, Afrika, dan Amerika Selatan, menciptakan basis pengguna global yang sangat besar. Dari segi popularitas dan pengenalan merek, Tesla memang unggul. Namun Toyota membawa pengalaman yang luar biasa, perencanaan yang matang, dan sistem yang dapat direplikasi. Karena kini Toyota telah sepenuhnya terjun ke lini kendaraan listriknya, Tesla harus melangkah dengan lebih hati-hati. Apakah Toyota pada akhirnya akan melampaui Tesla masih menjadi pertanyaan untuk hari ini, namun tahun-tahun mendatang akan memberikan jawabannya. Tapi jika Anda berpikir Toyota hanya sekadar mengejar ketertinggalan, pikirkan lagi. Karena BZ5 bukan hanya kompetitif, ia sedang mendefinisikan ulang aturan permainan. Dan mengguncang setiap pesaing hingga ke akar. Mobil listrik terbaru Toyota, BZ5. Sektor otomotif baru saja menyaksikan tonggak sejarah penting dengan peluncuran yang telah lama dinanti-nantikan. Toyota BZ5, sebuah mobil listrik revolusioner yang secara besar-besaran mengganggu dinamika pasar yang sangat kompetitif, yang selama ini didominasi oleh para veteran industri seperti Tesla dan BYD. Baru-baru ini diluncurkan untuk konsumen di Tiongkok pada 16 Mei 2025, mobil listrik crossover fastback premium ini tengah mencuri perhatian dan menjadi sorotan berita internasional berkat strategi harga agresifnya yang mencengangkan, dimulai dari harga yang sangat rendah, hanya sekitar $18.000 untuk varian termurahnya.
Langkah ini merupakan tinjauan dan penyelidikan penting terhadap beberapa pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan kelayakan finansial umum dari penawaran kendaraan listrik yang tersedia di pasar saat ini. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat adanya persaingan ketat, seperti yang ditunjukkan oleh Tesla Model Y yang dibanderol dengan harga jauh di atas kisaran $40.000. Toyota BZ5 menghadirkan desain estetika futuristik yang jelas berteknologi tinggi, terlihat dari lampu depan yang berani dan agresif, garis bodi yang mengalir dan anggun, serta atap miring tradisional yang menambah kesan aerodinamis secara keseluruhan. Namun, inovasi sejati dari mobil ini terletak pada cara pembuatannya, yang secara mendasar berakar pada fondasi teknologinya yang canggih. Kendaraan listrik luar biasa ini dibangun di atas platform Etna milik Toyota, sebuah arsitektur khusus yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik dan menggunakan metode konstruksi modular. Ini tidak hanya memastikan distribusi berat mobil yang ideal, tetapi juga meningkatkan kekokohan strukturalnya, menjamin daya tahan dan performa. Desain inovatif dari platform ini menempatkan baterai langsung ke dalam rangka sasis, memberikan kapasitas jangkauan yang lebih besar dan tingkat keselamatan yang tinggi. Kendaraan ini ditenagai oleh teknologi baterai milik BYD melalui baterai Blade LFP unggulan mereka yang diakui sebagai yang terbaik di dunia. BYD telah dikenal secara global sebagai produsen baterai LFP berkualitas tertinggi berkat karakteristik keselamatan kelas dunia dan usia pakai yang sangat panjang. Sistem baterai kelas dunia ini andal untuk berbagai siklus pengisian daya dan memiliki risiko sangat rendah terhadap thermal runaway. Selain itu, opsi pengisian cepat memungkinkan kapasitas hingga 80% tercapai dalam waktu kurang dari 30 menit. Namun yang paling menonjol dan mungkin paling mengesankan dari BZ5 adalah nilai luar biasa yang ditawarkannya, mengingat harga jualnya hanya $18.000. Kendaraan ini secara mengejutkan menawarkan daftar fitur premium yang biasanya hanya ditemukan pada kendaraan listrik dengan harga jauh lebih mahal. Fitur-fitur tersebut mencakup sistem bantuan pengemudi canggih, ADAS, tampilan digital untuk instrumen, sistem infotainment layar sentuh berukuran besar, fitur perintah suara, teknologi kendaraan terhubung dengan pembaruan OTA, serta integrasi aplikasi seluler secara mendetail. Daftar fitur yang lengkap dan menyeluruh ini, dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, benar-benar mendobrak norma tradisional dalam industri otomotif. Hal ini semakin nyata jika dibandingkan dengan para pemain mapan seperti Tesla, yang selama ini menetapkan teknologi pada LEVL premium. Keunggulan Toyota BZ5 didasarkan pada sejumlah poin penting, yang semuanya berpadu memperkuat posisinya di pasar. Saat ini, Toyota berada di puncak performanya sebagai salah satu produsen mobil terbaik di dunia. Jaringan pusat layanan yang luas dan tersebar di berbagai lokasi di seluruh dunia menjadi salah satu kekuatannya. Selain itu, Toyota memiliki rekam jejak yang konsisten dalam menghadirkan pengalaman berkualitas melalui kapasitas produksi massal berskala besar. Sementara Tesla masih bergulat dengan masalah pengendalian kualitas, mismanajemen rantai pasok, dan pemenuhan layanan purna jual, Toyota terus melaju dan tetap unggul dalam hal penempatan strategis fasilitas produksinya untuk peluncuran global BZ5 yang akan datang. Setelah peluncuran mobil ini di Tiongkok, sudah ada rencana untuk memperluas distribusinya ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Yang benar-benar unik dari BZ5 adalah kenyataan bahwa mobil ini secara khusus dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen kelas menengah. Para pembeli mobil yang mencari kepemilikan kendaraan listrik terjangkau tanpa harus terlalu banyak mengorbankan fitur dan fungsi penting yang mereka butuhkan akan menemukan jawabannya di BZ5. Aspek keselamatan menjadi prioritas utama sepanjang proses pengembangan panjang BZ5, dan karena itu kendaraan ini dirancang secara teliti untuk mencapai peringkat keselamatan bintang 5 yang ketat. Beberapa fitur keselamatan canggih yang disematkan dalam model ini antara lain sistem kantong udara ganda untuk perlindungan optimal saat terjadi tabrakan, bantuan penjaga jalur yang membantu kendaraan tetap berada di jalurnya, sistem pengereman darurat otomatis yang bekerja cepat untuk mencegah tabrakan, serta sistem pemantauan kamera canggih untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran terhadap lingkungan sekitar kendaraan. Pendekatan yang terukur ini menempatkan Toyota pada posisi yang kuat untuk menjadi pemimpin dalam industri otomotif secara keseluruhan, dengan menggabungkan teknologi hybrid yang telah terbukti dengan upaya pengembangan kendaraan listrik yang terus berlanjut. Namun, mengapa Toyota membutuhkan waktu begitu lama untuk merilis teknologi ini? Pertanyaan itu akan dibahas pada bagian kedua dari video ini. Untuk sekarang, pastikan untuk membagikan pendapatmu tentang video ini di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.